Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi dampak El Nino, polisi di Lombok Timur terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terpencil. 3 muda-mudi diringkus polisi di Mataram karena mengedarkan narkotika. Jelang MotoGP, ratusan pembalap profesional mulai menjajal sirkuit Mandalika. Tiga muda-mudi berinisial RM, SA, HA diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di lingkungan Karangbagu, Kelurahan Karang Taliwang, Cakra Negara, diduga sedang menunggu pembeli. Polisi menyita 26 paket sabu-sabu, alat isap, dompet, ponsel, dan uang tunai Rp490.000 sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah lingkungannya dijadikan lokasi bertransaksi narkotika. Selain mengedarkan narkoba, ketiganya merupakan pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Dari ketiganya kami berhasil mengamankan 26 klip kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,58 gram. Di mana barang bukti tersebut kami temukan di dalam kamar rumah dari saudara RM dan lebih tepatnya ditemukan dalam dompet warna coklat, dompet biasa untuk menyimpan emas, dan ditemukan di lantai. Dari motifnya kamu jual sabu kenapa? Ekonomi. Sudah pakai dia ya? Dari jual sabu tuh untungnya sudah pakai make juga. Make. Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang narapidana bernama Opik Setiawan alias Hamzah alias Dani berikrar setia kepada NKRI di hadapan polisi Polda Nusa Tenggara Barat tepat di hari kemerdekaan. Ikrar dibacakan Setiawan di hadapan Kapolda dan anggota keluarganya sebagai saksi berhenti mengikuti paham radikal. Saya, nama Opik Setiawan. Pembacaan ikrar sebagai bukti Setiawan menyadari kekeliruannya dan berjanji akan kembali menjadi warga negara yang baik setelah selesai menjalani proses hukum. Opik Setiawan merupakan seorang sopir truk antar provinsi Lombok Surabaya yang ditangkap karena diduga terkait jaringan terorisme. Ikrar setia kembali ke NKRI. Jadi saya tadi berpesan, kita tutup buku ya, karena pembuktiannya ada, kita tutup buku. Jadi dia diamankan di mana, kasih kesempatan kami dalam rangka untuk ngajak semuanya untuk kembali ke NKRI. Jadi pasti ya, kalau penanganan kan tentunya ada waktu kejadian, ada tempat kejadian. Pasti wilayah Nusa Tenggara Barat. Apa yang membuat Bang untuk kembali? Ya, karena saya baru menyadari setelah masuk di dalam di rutan ini, saya menyadari bahwa saya salah. Pemahaman saya itu salah. Saya terpisah dengan orang tua saya, anak-anak saya. Kalau dulu di masih pemahaman saya tidak pernah mengingat anak saya. Saya tidak pernah teringat dengan orang tua saya. Yang saya ingat bagaimana caranya saya untuk ke Syam aja. Meski menyadari kekeliruannya, namun proses hukum terhadap Opik Setiawan tetap berjalan sebagai konsekuensi hukum atas tindakannya yang membuat keresahan di tengah masyarakat. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Ratusan guru honorer yang lulus observasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Lombok Tengah mengadukan kejelasan nasib mereka ke DPRD setempat. Para guru mengaku sedih dan kecewa karena surat penempatan kerja yang mereka tunggu tidak keluar, padahal mereka telah dinyatakan lulus observasi sejak tahun 2022. Hingga saat ini jumlah guru honorer yang belum ada kejelasan tempat mengajar mencapai 752 orang. Mereka juga sudah tersingkir dari sekolah tempat mengajar karena sudah terisi oleh guru PPPK lain yang ditetapkan pemerintah. Ya pengennya yang statusnya tipit tinggal penempatan karena sudah lama pengabdian. Sudah ikut tes ya? Sudah ikut tes observasi. Menanggapi hal itu, Pemda menyatakan keputusan penentuan kuota PPPK di daerah ditentukan oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya mengusulkan formasi saja. Mau disampaikan ke pusat itu, untuk guru itu sekitar 119, kemudian tenaga kesehatan itu sekitar 724. Kemudian ada tenaga awalnya itu 904. Sehingga kemarin terkoreksi menjadi 891. Terkait penetapan formasi guru, Pemda menyatakan tidak bisa berbuat banyak karena pemerintah pusat menyesuaikannya dengan kebutuhan di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Persiapan menjelang perhelatan MotoGP terus dilakukan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA dengan menggelar ragam lomba seperti Sunday Race yang diikuti pembalap profesional dalam dan luar negeri. Balapan sengaja digelar untuk memantau kondisi racing line atau garis lintas yang ada di sepanjang jalur sirkuit. MGPA menyatakan kondisi aspal sirkuit akan semakin bagus jika sering dilintasi oleh roda kendaraan. Hal itu akan membuat cengkraman roda ban semakin bagus sehingga para pembalap bisa mencapai kecepatan maksimal baik di trek lurus atau tikungan. Kalau untuk aspal sirkuit jadi sangat bagus ya, karena dengan seringnya sirkuit dipakai untuk balapan, gak hanya balapan, mungkin track day, mobil dan motor, jadi semakin bagus untuk racing lainnya. Jadi semakin lengket sirkuitnya, semakin dipakai, debu-debu juga tidak menempel di aspal, jadi akan lebih bagus lah untuk persiapan. MGPA juga menyatakan sirkuit Mandalika sudah dalam kondisi terbaik dan siap 100% menggelar perhelatan MotoGP bulan Oktober nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.